Kembali lagi bersama saya, Ulung is back. Oh, watashi no ako aisu no apone de M4. Episode ini diawali dengan maki-masan yang sedang memarahi Denji dan Power-chan karena mereka telah membunuh iblis dengan sembrono. Sampai maki-masan bilang, mungkin Power-chan tidak cocok untuk menjadi seorang Devil Hunter. Untuk membela diri, Power-chan berbohong bahwa Denji lah yang menyuruh dia melakukan itu, agar maki-masan tidak menyalahkannya. Denji pun bilang bahwa Power-chan bertindak seenaknya, yang dibalas Power-chan dengan terus menyalahkan Denji. Akhirnya maki-masan bilang, bukan permasalahan siapa yang salah, tapi dia ingin Denji dan Power-chan bisa berguna bagi dia, agar dia tidak membunuh mereka berdua. Saat Denji dan Power-chan bersantai, Denji sempat berpikir mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk melaksanakan keinginannya, yaitu menyentuh nenek seorang wanita. Dan dia berpikir bahwa dia harus berubah jika ingin terus hidup enak seperti yang dirasakan waktu itu. Denji menoleh pada Power-chan yang sedang bermain dengan kucing dan berkata, tidak bisa bekerja sama dengan wanita pembohong. Power-chan berkata bahwa dia sangat benci dengan manusia bukan karena punya dendam dengan manusia, tapi karena memang naluri iblis semata. Dia juga berkata bahwa dia benci pada iblis karena kucing peliharaan teman hidup satu-satunya dia diculik oleh iblis. Denji berkata sebenarnya dia bisa menolong Power-chan mendapatkan kucingnya kembali, asal Denji bisa menyentuh nenek Power-chan yang terlihat begitu subur. Power-chan pun berpikir sejenak dan dia setuju asalkan Denji bisa membawa kucingnya yang bernama Nyako bisa kembali lagi padanya. Mendengar perkataan Power-chan, Denji langsung bersemangat dan berkata, iblis brengsek. Sebagai Devil Hunter dia akan membunuh iblis itu. Akhirnya dia berangkat bersama Power-chan menuju tempat iblis yang menyulik Nyako berada. Di dalam kereta Denji bilang dia juga punya seekor anjing peliharaan, namun karena sebuah tragedi anjingnya mati demi menyelamatkan dia. Dan dia sangat sedih karena tidak bisa menyelamatkan anjingnya, dan sekarang tidak bisa mengelus anjingnya lagi. Dan Power-chan menanggapi itu dengan sinis dan berkata, dasar manusia bodoh, untuk apa bersedih karena dengan itu anjingnya tidak akan pernah kembali. Denji menjawab mungkin dia tak akan pernah bisa akur dengan Power-chan. Saat hampir tiba di tempat monster itu, Power-chan berkata, hanya Denji yang bisa melawan monster itu, dan jika monster itu melihat Power-chan, maka monster itu akan menggunakan nyawa sebagai senjatanya melawan Power-chan. Namun Denji merasa aneh, karena saat tiba di tempat monster itu, Power-chan tidak bersembunyi. Malah Power-chan sendiri yang berjalan di depan pintu masuk tempat iblis itu berada. Denji pun menanyakan hal itu pada Power-chan, dan malah dibalas dengan sebuah senyuman. Dia berkata, dasar manusia bodoh, sebenarnya aku mengajakmu ke sini karena aku ingin menukarmu dengan Nyao. Mendaratlah sebuah senjata di kepala Denji setelah dia selesai berbicara. Diseretlah Denji masuk ke tempat iblis itu. Saat sampai di dalam, iblis itu tersenyum melihat Power-chan datang membawa seorang manusia. Iblis itu berkata, dia pikir Power-chan tidak akan datang lagi, karena iblis sudah bosan menunggu. Dia pun meminum sedikit darah Denji dan langsung mengeluh. Darah orang ini sangat tidak enak, dan dia bilang, karena Power-chan telah membuatnya menunggu begitu lama, sebagai hukuman dia akan memakan kucingnya Nyao Power-chan. Dan iblis itu malah menyerang Power-chan dan memakannya. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu, sambil berkata dia harus berkumur dengan darah anak-anak.
Saat itulah Porchan merasa sangat hancur karena perjuangannya selama ini sia-sia. Karena pada akhirnya kucing itu dimakan oleh monster itu. Tak lama Denji menunjukkan pergerakan dan dia berkata, "Iblis tak tahu diri." Dia pun mengejar iblis itu sampai ke daerah perkotaan. Dan sebelum iblis itu memakan manusia, Denji menyelamatkan semua manusia dan membuat iblis itu sangatlah marah dan berbalik menyerang Denji. Disitulah terjadi pertarungan antara Denji dan iblis itu. Namun yang Denji sulit menghancurkan iblis itu karena bukan hanya monster itu yang dia perhatikan, namun manusia yang ada di sana juga harus dia selamatkan. Akhirnya setelah pertarungan yang begitu sengit dan melelahkan, iblis itu pun bisa Denji bunuh. Porchan dan Nyao pun keluar dari perut iblis itu. Saat Porchan masih sangat lemah, dia bertanya pada Denji, kenapa dia menolongnya. Tanpa berkata-kata, Denji pun menunjuk nenek subur milik Porchan, lalu meremas udara kosong. Porchan pun tersenyum dan berkata, manusia memang tidak punya akal, rela mati hanya demi memegang nenek. Kalau begitu, kau boleh memegang nenek milikku, kata Porchan. Mendengar perkataan itu, Denji berdiri dan berteriak, mantap. Namun tanpa Denji sangka, tiba-tiba ada yang menarik tangannya bahkan sampai terputus di sikutnya. Kemudian terlihat sosok yang menarik tangannya ialah iblis berwarna pink yang langsung memakan tangannya Denji yang telah terputus. Iblis itu berkata, ternyata kau yang telah membunuh iblis itu. Dia itu pacarku. Kami punya cita-cita mulia yang ingin menaklukkan dunia bersama-sama. Tapi karena kau, impian kami sekarang hanya tinggal impian. Tapi setelah aku perhatikan kau terlihat imut juga. Karena aku baik hati, maka aku akan melepaskanmu. Denji bertanya, bagaimana dengan Porchan dan kucingnya? Monster itu bilang kalau mereka akan aku bunuh. Kalau begitu lawan aku saja. Denji pun ingin berubah menjadi gergaji, tapi saat berubah, ternyata gergaji yang keluar sangat pendek dan terlihat lucu. Itu semua terjadi karena Denji kehilangan banyak darah karena tangannya terpotong. Karena tak punya pilihan, terpaksa Denji pun melawan dengan keadaan seperti itu. Setelah bertarung dengan penuh perjuangan, Denji pun masih belum bisa mengalahkan iblis itu. Dan dengan bangga dia meneriakkan alasannya kenapa berjuang sampai titik ini, yaitu memainkan Nenen. Iblis itu mulai kewalahan. Namun pada saat itu datanglah anggota Devil Hunter yang lain dan membunuh iblis itu. Akhirnya Denji terjatuh karena kehabisan tenaga dan anggota Devil Hunter yang lain mengevakuasi tempat itu. Denji dan Porchan pun dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, anggota Devil Hunter bertanya pada Denji, kenapa Denji bisa keluar seenaknya tanpa pengawasan, padahal tergolong iblis dan Porchan tergolong majin. Jadi mereka tidak bisa keluar seenaknya. Dan karena kejadian kemarin tak memakan korban jiwa, maka Denji dimaafkan dan bisa hidup seperti biasa kembali. Saat berada di rumah Denji dan anggota Devil Hunter melakukan aktivitas seperti biasa, namun tak lama kemudian ada suara pintu diketuk dan ternyata itu Porchan yang membawa semua barang-barang karena akan tinggal bersama mereka. Anggota Devil Hunter merasa heran, namun tak lama Maki Masan menelpon. Dia bilang anggota Devil Hunter pasti akan bisa mengatur mereka berdua. Dan Porchan sudah berjanji tak akan macam-macam. Jadi dia pasti berperilaku baik di rumah mereka. Namun saat sarapan pun Denji malah bertengkar dengan Porchan hanya karena berdebat soal makanan. Sampai-sampai anggota Devil Hunter harus marah-marah dulu agar mereka bisa akur. Dan saat Denji masuk ke toilet pun, toilet sangat kotor seperti bekas digunakan binatang. Saat Denji marah-marah dan mulai membersihkan toilet, Porchan masuk. Denji sempat kaget dan malah marah sama Porchan yang telah membuat toilet kotor. Tapi Porchan bilang, sekarang kamu berhak mendapatkan imbalan,
yaitu mainin nenen. Denji langsung melongo mendengar perkataan Porchan itu. Dia langsung sangat senang mendengarkannya. Porchan berkata, dia hanya berhak mainin nenennya 3 kali. Denji malah makin melongo, karena dia mikir dia hanya bisa mainin nenennya 1 kali. Tapi sekarang diberi kesempatan 3 kali. Porchan bilang, pertama, karena telah menolong Nyako. Kedua, karena telah membunuh iblis kelelawar. Dan ketiga, karena tak meninggalkannya saat iblis lintah ingin membunuhnya. Denji pun melayang-layang dan berkata bahwa Porchan adalah seorang malaikat.